Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat politik dan peran masyarakat dalam sistem politik nasional. Yang pertama adalah hakikat politik. Kata politik diambil dari kata Latin politicus atau bahasa Yunani. Politicus yang bermakna relating to a citizen. Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city atau kota. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Politik memiliki banyak definisi, makna, dan implikasi. Menurut KBBI, setidaknya memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara, seperti dalam sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Definisi lain adalah, hakikat politik adalah semua masalah dan tindakan atau kebijakan, taktik, dan lain-lain yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain. Dan pernyataan ketiga adalah bagaimana bersikap dalam menangani atau menghadapi suatu masalah. Ada beberapa ahli menyatakan tentang pengertian politik. Yang pertama, menurut Gabriel, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik di dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif atau yang artinya berwenang secara sah, dan koersif yang bersifat memaksa. Jadi, politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini, yaitu siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa. Jadi, tujuannya itu harus jelas, politik dipergunakan untuk apa. Nah, menurut Hamid, pengertian politik modern menurut Hamid yaitu pemerintahan suatu negara dan organisasi buatan manusia lainnya, di mana pemerintahan adalah otoritas yang terorganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan dan alokasi nilai-nilai secara resmi. Jadi di sini disimpulkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Nah, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan masyarakat. Yang terakhir, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, yaitu kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Jadi dapat dipahami bahwa politik merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam menjalankan roda kekuasaan yang memiliki sistem yang saling mengaitkan antara rumusan kebijakan dan kelangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi politik itu penting dan harus ada di dalam suatu negara. Nah, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu peran masyarakat dalam sistem politik nasional. Nah, peran masyarakat dalam sistem politik nasional merupakan bagian yang penting dalam membentuk dan mengatur sistem politik. Masyarakat memiliki peran yang beragam dari pendidikan politik hingga partisipasi dalam pemilu. Sistem politik Indonesia berfungsi dengan mekanisme yang sesuai dengan dasar negara dan ketentuan konstitusional serta memperhitungkan lingkungan masyarakat. Nah, peran masyarakat dalam sistem politik itu dibagi 3. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat politik. Ada beberapa ciri masyarakat yang berpolitik. Yang pertama, adanya pendidikan politik bagi warga negara. Kenapa harus begitu? Karena untuk menciptakan masyarakat politik, maka pemerintahan harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya. Pendidikan politik dimaksud untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada, sehingga masyarakat akan menjadi melek politik, dan dengan pendidikan politik, masyarakat akan tahu bagaimana sistem politik dan budaya politik yang ada di negara ini, sehingga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan politik di negara ini. Yang kedua, adanya kesadaran politik warga negara yang tinggi. Nah, artinya dengan pendidikan politik yang diperoleh warga negara, maka diharapkan munculnya rasa kecintaan kepada negaranya sehingga diharapkan munculnya kesadaran politik. Yang ketiga, adanya budaya politik yang berkembang di masyarakat suatu negara. Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan perkembangan politik suatu negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul ciri dari politik suatu negara. Yang keempat, bagaimana cara sosialisasi politik masyarakat dan cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non-formal, harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Yang kelima, adanya peran aktif warga negara dalam sistem politik
Peran aktif warga negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan politik dan pemerintahan suatu negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga negara dalam politik. Terus yang selanjutnya, adanya keloyalan warga negara terhadap negaranya, yang artinya negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu negara. Dengan partisipasi yang aktif warga negara dan keloyalan terhadap negara, maka proses perkembangan budaya politik di suatu negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan yang terakhir, tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani, yang artinya masyarakat madani berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu negara. Negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik akan lebih stabil jika masyarakat madani berkembang dalam suatu masyarakat. Nah, itu tadi ciri-ciri masyarakat politik yang pertama. Yang kedua yaitu contoh perilaku politik sesuai aturan. Nah, bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara yang dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal. Yang pertama, konvensional. Ikut dalam pemilu baik menggunakan hak aktif maupun pasifnya, ikut memberikan kritikan dan masukan lewat berbagai media. Semisal media sosial seperti FB, berkomunikasi dengan para pejabat dalam menyesuaikan sebuah kebijakan publik, semisal lewat demonstrasi sesuai dengan aturan. Yang kedua, non-konvensional. Demonstrasi dengan tidak meminta izin dulu kepada pihak yang berwajib menghina pejabat publik, membakar simbol-simbol negara. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Nah, yang ketiga, peran warga negara dalam kehidupan politik. Ada beberapa contoh peran warga negara dalam kehidupan berpolitik di berbagai negara, yaitu pertama, memberikan suara dalam pemilu. Jadi, kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pencoblosan, pemilu. Nah, kita juga harus ikut dalam pemilu, jangan kita hanya duduk diam melihat, tapi kita juga harus berpartisipasi dalam hal tersebut. Yang kedua, terlibat dalam kampanye. Nah, kita juga harus terlibat dalam sosialisasi kampanye. Yang ketiga, diskusi politik. Penting sekali untuk berdiskusi tentang masalah politik sebagai warga negara yang bermasyarakat. Yang selanjutnya, komunikasi individual dengan pejabat politik. Jadi, semisal ada masalah-masalah yang mungkin sifatnya tidak bisa ditangani, maka kita bisa langsung meminta bantuan kepada pejabat politik. Yang kelima, demonstrasi. Yang selanjutnya, menduduki jabatan politik dan administrasi. Yang selanjutnya, mencari jabatan politik atau administrasi. Yang selanjutnya, keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Dan yang terakhir, keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi salah satu contoh dari peran warga negara dalam kehidupan berpolitik di negara kita sendiri khususnya. Mungkin ini saja paparan dari hakikat politik dan peran masyarakat dalam sistem politik nasional. Apabila ada penjelasan yang salah atau keliru, saya mohon bimbingannya kepada Ibu dosen untuk meluruskan penjelasan saya yang mungkin ada kekeliruan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.